Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Angin laut berhembus perlahan, membawa aroma garam dan ketegangan yang tak terlihat. Di tengah samudra biru yang luas, di antara kapal-kapal bajak laut yang menentang arus dunia, ada satu nama yang bergaung di setiap pelabuhan, di setiap obrolan para prajurit dan perompak. Nama itu disebut dengan nada hormat, ketakutan, dan kekaguman yang sama. Dracula Mihawk, sang mata elang, pendekar pedang terkuat di dunia. Legenda ini tidak lahir dari keberuntungan, tidak pula dari warisan atau kekuasaan. Ia ditempa oleh pertarungan tanpa akhir, kesunyian yang panjang, dan tekad baja yang tak pernah pudar. Tidak ada yang tahu pasti di mana kisahnya bermula. Namun, kabar yang beredar di antara bajak laut dan marinir menceritakan seorang pemburu muda yang menebas targetnya tanpa ampun, meninggalkan jejak darah dan ketakutan di setiap pertempuran. Konon, di masa mudanya, Dracula Mihawk adalah pemburu buronan yang hidup hanya untuk menguji batas pedangnya. Tidak ada hadiah, tidak ada tujuan politik, hanya keinginan untuk menantang mereka yang dianggap kuat. Marinir, bajak laut, atau bahkan sesama pemburu, semuanya menjadi sasaran tajam pedang hitamnya. Yoru, salah satu dari 12 pedang tingkat tertinggi di dunia. Dengan mata tajam elang dan tatapan dingin yang menembus jiwa, setiap lawan yang berhadapan dengannya tahu satu hal: tidak akan ada ampun, tidak akan ada kesempatan kedua. Namanya segera menyebar ke seluruh dunia. Bagi pemerintah dunia, ia adalah ancaman yang tak bisa diabaikan. Seorang pendekar yang begitu kuat hingga mampu melawan pasukan penuh tanpa goyah. Namun, bagi para bajak laut, Mihawk adalah simbol kebebasan mutlak, seseorang yang berjalan di atas garis tipis antara hukum dan kekacauan, menantang semua kekuatan yang mencoba mengikatnya. Namun, di dunia yang luas ini, bahkan kekuatan tanpa tanding pun membutuhkan ujian sejati. Di suatu masa, di bawah langit yang diliputi badai, Mihawk bertemu dengan seseorang yang akan menjadi bayangannya, sekaligus cerminnya, Shanks, si rambut merah. Dua pendekar pedang yang sama-sama menguasai seni pertempuran hingga mencapai puncaknya. Pertemuan mereka bukan sekadar duel, melainkan pertarungan dua takdir. Setiap benturan pedang, mereka mengguncang lautan. Ombak bergulung, langit bergetar, dan seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan duel yang akan dikenang selamanya. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang, hanya dua jiwa yang saling memahami bahwa di dunia ini hanya mereka berdua yang benar-benar mengerti makna kekuatan sejati. Pertarungan itu tidak sekadar soal teknik atau kekuatan, melainkan juga kehormatan dan keyakinan bahwa pedang bukan alat pembunuh, melainkan cermin dari hati seseorang. Namun, waktu tidak selalu berpihak. Saat Shanks kehilangan salah satu lengannya demi menyelamatkan bocah kecil bernama Monkey D. Luffy, duel mereka berhenti untuk selamanya. Dunia tidak pernah tahu siapa yang lebih kuat di antara keduanya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal pasti, Mihawk tetap melangkah di jalannya sendiri, membawa gelar pendekar pedang terkuat di dunia tanpa ada yang berani menentangnya. Pemerintah dunia melihat ancaman yang bisa tumbuh menjadi bencana, mengambil langkah strategis. Daripada memusnahkan Mihawk,
mereka memutuskan untuk menjadikannya sekutu. Tawaran itu sederhana, namun berisiko tinggi. Menjadi bagian dari sistem Shichibukai, 7 bajak laut legendaris yang diakui dan diizinkan beroperasi dengan kebebasan tertentu sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Mihawk menerima tawaran itu, bukan karena tunduk pada kekuasaan, melainkan karena sistem tersebut memberinya kebebasan untuk bertindak tanpa gangguan. Dengan status barunya, tidak ada lagi buronan di kepalanya, tidak ada lagi pengejaran, dan ia dapat menjalani hidup sesuai kehendaknya sendiri. Tapi, bahkan sebagai Shichibukai, Mihawk tetap berbeda. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak menguasai wilayah, tidak membentuk armada. Ia hanya hidup dalam kesendirian yang anggun di Pulau Kuraigana, tempat sunyi yang dipenuhi reruntuhan dan burung gagak hitam. Di pulau itulah ia bertemu seorang pemuda yang datang dengan semangat menyala, seorang pendekar muda yang berani menantangnya, Roronoa Zoro. Dengan kesombongan khas seorang pemula, Zoro menghunus pedangnya melawan legenda hidup. Pertarungan itu berakhir dalam satu tebasan. Namun alih-alih menghancurkan pemuda itu, Mihawk justru melihat sesuatu yang berbeda. Tekad yang sama seperti dirinya di masa muda. Dari sana, lahirlah hubungan guru dan murid yang akan mengubah dunia. Zoro berlatih di bawah bimbingannya, menanggung penderitaan fisik dan mental demi mengasah pedang hingga melampaui batas manusia. Bagi Mihawk, melatih Zoro bukan sekadar kewajiban, melainkan cara untuk meneruskan warisan pedang yang tak tergoyahkan, sebuah ujian bagi generasi berikutnya. Selama bertahun-tahun, Mihawk tetap menjadi simbol keseimbangan di dunia. Keberadaannya sebagai Shichibukai menjaga stabilitas antara pemerintah dunia, bajak laut, dan revolusioner. Namun keseimbangan itu tidak bertahan selamanya. Saat sistem Shichibukai dibubarkan, dunia kembali dilanda kekacauan. Status Mihawk dicabut, kebebasannya dikembalikan. Namun kali ini dengan harga tinggi, ia kembali menjadi buronan. Marinir mulai bergerak. Kapal-kapal besar dikerahkan. Setiap admiral mengawasi gerak-geriknya. Namun semua tahu, menghadapi Mihawk bukan misi, melainkan bunuh diri. Tidak ada armada yang bisa menandingi satu tebasan pedang hitamnya. Pedang itu bisa membelah kapal perang menjadi dua, bisa menghancurkan armada dalam sekejap. Ketika nama Dracula Mihawk kembali masuk daftar buronan, seluruh dunia membisu. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merayakan. Hanya ketakutan yang menyebar di lautan luas. Namun, Mihawk tidak gentar. Dalam kesunyian malam, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia mengasah pedangnya lagi. Ia tahu dunia telah berubah. Banyak bajak laut baru bermunculan. Banyak kekuatan baru menantang takdir. Namun bagi Mihawk, semua itu hanya permainan sementara. Satu-satunya hal yang tetap abadi adalah pedang dan kehormatan seorang pendekar sejati. Di masa ini, Mihawk tidak lagi berjalan sendirian. Dunia bawah kini mengenal sebuah kekuatan baru, aliansi berbahaya yang disebut Cross Guild. 3 tokoh besar berdiri di puncaknya. Bugi si badut, Krokodil sang penguasa padang pasir, dan Dracula Mihawk sendiri. Sebuah aliansi yang lahir bukan dari persahabatan, melainkan dari kebutuhan dan kepentingan bersama. Cross Guild mengguncang tatanan dunia. Mereka membalik permainan dengan menempatkan hadiah buronan bagi para marinir, membuat dunia yang selama ini menindas para bajak laut kini menjadi buruan mereka sendiri. Di balik semua kekacauan itu, Mihawk berdiri sebagai bayangan yang diam, namun keberadaannya cukup untuk membuat seluruh pemerintah dunia ketakutan. Tidak banyak yang tahu apa tujuan sebenarnya dari Mihawk kini.
apakah ia mencari tantangan baru atau sekadar menikmati kebebasan yang telah lama direnggut darinya. Namun, satu hal pasti, pedangnya masih haus akan ujian sejati. Dalam setiap riak ombak dan dalam setiap bisikan angin laut, terdengar rumor bahwa Mihawk menantikan satu pertarungan terakhir, pertarungan yang akan menentukan akhir dari segalanya. Dunia kini berada di ambang perang besar. Para Yonku bersiap, pemerintah dunia gentar, dan bajak laut dari seluruh penjuru samudra berlomba menuju harta karun terakhir, One Piece. Di tengah kekacauan itu, Dracula Mihawk berdiri sendirian di atas reruntuhan dunia lama. Matanya menatap ke horizon yang jauh. Tatapan itu dingin, namun dalam. Seolah mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi kini hanyalah bagian kecil dari permainan besar yang tak bisa dihindari. Pedang hitamnya, Yoru, bersinar di bawah sinar bulan. Dalam keheningan itu, seolah laut pun menahan napas. Tidak ada suara selain desir angin dan detak waktu yang perlahan menuju takdirnya. Bagi Mihawk, pertempuran terakhir bukanlah soal kemenangan atau kekalahan. Ini tentang pembuktian, tentang menunjukkan bahwa di dunia yang dikuasai oleh buah iblis, teknologi, dan kekuasaan, masih ada satu kekuatan murni yang tak tertandingi, kehebatan pedang sejati. Di setiap pelabuhan, nama Mihawk kembali disebut dengan nada bergetar. Para bajak laut berbisik, para marinir berdoa, dan dunia tahu bahwa ketika pedang hitam itu terhunus, tidak ada tempat yang aman. Dunia kini menunggu, bukan karena ingin melihat siapa yang menang, tapi karena ingin tahu apakah legenda seperti Mihawk akan terus berdiri hingga akhir zaman. Dracula Mihawk, pendekar yang melampaui legenda, pemburu yang menantang dunia, dan simbol dari kesempurnaan tanpa batas. Satu langkahnya bisa mengubah sejarah, satu ayunan pedangnya bisa mengakhiri perang, dan satu tatapannya bisa membuat armada terkuat kehilangan nyali. Di dunia yang terus berubah, hanya satu hal yang tetap abadi: ketenangan di balik kekuatan mutlak. Dan di tengah lautan yang bergolak, sosok itu masih berdiri tegak dengan mantel hitam yang berkibar diterpa angin. Matanya menatap lurus ke masa depan yang tidak pasti. Dunia tahu, ketika Dracula Mihawk kembali berburu, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Karena di balik setiap bayangan, setiap riak air, dan setiap bisikan gelap malam, mata elang itu selalu mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menghunus pedangnya sekali lagi. Malam akan menjadi saksi, laut akan menjadi panggung, dan dunia akan bergetar ketika legenda yang telah lama diam akhirnya bergerak. Pedang hitam Yoru akan bersinar lagi, membelah gelapnya langit, menandai era baru, di mana kekuatan sejati tidak lagi diukur dari jumlah armada, melainkan dari keberanian untuk berdiri sendirian menghadapi dunia. Ketika Dracula Mihawk berjalan di atas ombak, bayangannya memanjang di permukaan laut, seperti sosok yang tak berasal dari dunia ini. Dalam diamnya terdapat ancaman, dalam ketenangannya tersimpan badai. Dunia boleh berubah, para kaisar laut boleh berganti, namun legenda Mihawk akan terus hidup, abadi, seperti lautan itu sendiri. Potensi ke depan bagi Dracula Mihawk dalam dunia One Piece dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat besar, kompleks, dan penuh misteri. Ia bukan hanya sisa dari era lama, tetapi juga sosok yang masih memiliki peran besar dalam konflik akhir yang akan menentukan arah dunia. Dengan sistem Shichibukai yang telah dibubarkan dan keseimbangan kekuatan global kini terguncang, keberadaan Mihawk menjadi faktor penentu yang bisa mengubah jalannya sejarah. Setelah bergabung dengan Cross Guild, posisinya tidak lagi sekadar sebagai pendekar pedang terkuat.
tetapi juga sebagai salah satu kekuatan politik baru yang mampu mengguncang struktur kekuasaan dunia. Cross Guild telah menjadi simbol pemberontakan terhadap pemerintah dunia. Jika sebelumnya marinir adalah pemburu, kini mereka menjadi yang diburu. Dengan Buggy yang menjadi wajah organisasi dan Crocodile yang bergerak di balik layar, Mihawk berdiri sebagai kekuatan militer sejati. Sebuah pedang yang bisa menyeimbangkan atau menghancurkan dunia, tergantung kemana ia memilih mengarahkannya. Kedepan, peran Mihawk kemungkinan akan semakin terikat dengan perang besar yang akan melibatkan semua kekuatan utama. Pemerintah dunia, armada revolusioner, para Yonku, dan bajak laut baru yang berambisi menguasai lautan. Mihawk bukan sosok yang akan duduk diam. Dalam dunia yang dipenuhi pengguna buah iblis, kekuatannya yang murni berasal dari teknik dan kehendak membuatnya menjadi simbol kekuatan sejati manusia. Di tengah dunia yang semakin bergantung pada kekuatan supernatural, Mihawk menunjukkan bahwa kemampuan manusia yang diasah dengan ketekunan bisa menandingi, bahkan melampaui kekuatan iblis sekalipun. Hubungannya dengan Roronoa Zoro juga akan menjadi titik penting di masa depan. Zoro telah berkembang jauh sejak terakhir kali berlatih di bawah bimbingannya, dan cepat atau lambat, duel terakhir antara guru dan murid akan menjadi momen yang tak terhindarkan. Dunia menantikan saat ketika dua pendekar itu saling berhadapan dalam pertarungan yang mungkin menjadi penentu siapa pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Jika pertarungan itu terjadi, maka bukan hanya pedang yang akan beradu, melainkan juga kehormatan, warisan, dan makna sejati dari kekuatan seorang pendekar. Namun, potensi terbesar dari Mihawk bukan hanya pada pedangnya, melainkan pada pengaruh diam-diamnya terhadap keseimbangan dunia. Ia bukan pemimpin politik, bukan penguasa wilayah, tapi kehadirannya cukup untuk mengubah arah perang. Hanya dengan berdiri di pihak tertentu, kekuatan dunia bisa bergeser drastis. Jika Mihawk benar-benar memutuskan untuk berpihak pada pihak tertentu, entah itu Cross Guild, revolusioner, atau bahkan membantu Luffy, maka hasil perang terakhir akan berubah secara total. Ada kemungkinan besar Mihawk akan menjadi figur kunci dalam Final War, perang terakhir yang akan menentukan takdir dunia. Sebagai seseorang yang bebas dari ideologi dan kekuasaan, ia bisa menjadi kekuatan liar, entitas yang tak bisa diprediksi oleh siapapun. Bisa saja Mihawk akan bertarung melawan kekuatan pemerintah dunia yang mencoba menegakkan sistem lama, atau mungkin memilih menghadapi para Yonko baru demi menguji batas pedangnya. Apapun pilihannya, setiap langkah Mihawk akan membawa konsekuensi besar bagi seluruh dunia. Selain itu, banyak penggemar memperkirakan bahwa Mihawk memiliki hubungan dengan masa lalu dunia yang lebih dalam daripada yang diketahui. Gelarnya, simbol di pedangnya, dan kemampuannya yang melampaui manusia biasa menimbulkan banyak teori bahwa ia mungkin memiliki hubungan dengan sejarah kuno atau Void Century. Jika hal itu benar, maka Mihawk bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan dunia, sosok yang membawa warisan lama menuju era baru. Masa depan juga bisa memperlihatkan Mihawk sebagai penantang terakhir sebelum takhta Raja Bajak Laut. Karena untuk menjadi yang terkuat, setiap bajak laut sejati harus menaklukkan bukan hanya lautan, tetapi juga sosok yang berdiri di puncak kekuatan individu, Dracul Mihawk sendiri. Dalam banyak hal, Mihawk bukan hanya karakter, tetapi ujian terakhir bagi siapapun yang mengaku kuat. Dengan semua potensi ini, dunia One Piece tampak akan kembali bergetar oleh pedang hitam Yoru. Ketika perang besar dimulai, lautan akan dipenuhi darah dan kehormatan. Dan di tengah badai itu, sosok Mihawk akan muncul seperti bayangan di cakrawala, tenang namun membawa kehancuran. Dan ketika dunia mencapai titik akhir, mungkin hanya satu hal yang tersisa di medan perang. Sosok seorang pendekar yang berdiri sendirian, menatap langit dengan pedang yang masih berlumur cahaya pertempuran, membuktikan bahwa legenda sejati tidak pernah mati, hanya menunggu waktu
untuk bangkit kembali. Bayangkan, suasana dunia One Piece setelah perang besar mulai memanas, udara penuh ketegangan, laut bergejolak, dan seluruh dunia menahan napas menunggu benturan kekuatan terbesar di era baru. Di antara semua tempat yang kini menjadi pusat perhatian, ada satu pulau yang sejak lama disebut sebagai tanah para raksasa, simbol kekuatan purba dan kebanggaan bangsa perang. Elbaf. Pulau Elbaf bukan tempat biasa. Di sanalah para raksasa legendaris hidup dengan kehormatan dan keberanian, menjunjung tinggi nilai ksatria dan kebanggaan dalam pertempuran. Jika suatu hari Cross Guild, organisasi yang kini mengguncang dunia, memutuskan untuk berlabuh di Elbaf, dunia akan berubah untuk selamanya. Kehadiran Dracula, Mihawk, Crocodile, dan Buggy di tanah para raksasa akan menjadi peristiwa luar biasa. Bayangkan, raksasa-raksasa Elbaf yang hidup dengan semangat perang, melihat langsung sosok Mihawk yang mampu memotong kapal perang seperti mentega hanya dengan satu tebasan. Bagi bangsa Elbaf yang menghormati kekuatan sejati, Mihawk akan dianggap sebagai prajurit sejati, bukan musuh, melainkan sosok yang pantas dihormati. Namun, bagi marinir dan pemerintah dunia, kedatangan Cross Guild ke Elbaf adalah mimpi buruk. Karena jika bangsa raksasa memutuskan untuk mendukung mereka, maka keseimbangan dunia akan hancur. Di tengah ketegangan itu, bajak laut topi jerami juga akan sudah tiba di Elbaf, sebagaimana ramalan dari petualangan mereka yang menuju akhir Grand Line. Dan di sanalah takdir mempertemukan kembali Roronoa Zoro dengan gurunya, Dracula Mihawk. Pertemuan itu tidak akan diwarnai amarah atau kebencian, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, penghormatan antara dua pendekar sejati. Zoro yang kini telah tumbuh menjadi salah satu pendekar terkuat di dunia akan berdiri di hadapan Mihawk bukan sebagai murid, melainkan sebagai penantang sejati. Dalam tatapan keduanya akan terlihat pemahaman tanpa kata bahwa waktu mereka untuk menguji kekuatan satu sama lain telah tiba. Elbaf akan menjadi saksi pertarungan dua generasi pedang. Para raksasa akan berhenti berperang hanya untuk menyaksikan duel yang begitu dahsyat, di mana dua pedang mengukir langit dan mengguncang bumi. Namun, sesuatu yang tak terduga bisa terjadi. Alih-alih pertarungan penuh darah, mungkin pertarungan itu akan terhenti oleh ancaman yang lebih besar, kemunculan Domi Reversi, kekuatan misterius yang bisa membalikan arah dunia. Domi Reversi adalah simbol dari kekuatan terlarang yang mampu membalikan hukum alam, menciptakan kehancuran yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah dunia. Jika Domi Reversi benar-benar mengancam Elbaf, maka semua pihak akan dipaksa bekerja sama, bahkan musuh bebuyutan sekalipun. Dalam kekacauan itu, Mihawk dengan naluri dinginnya akan membaca situasi dengan cepat, bukan karena ingin menolong, tetapi karena memahami bahwa kekuatan seperti Domi Reversi dapat mengancam keseimbangan dunia dan mungkin seluruh eksistensi para pendekar sejati. Dalam kondisi seperti itu, topi jerami dan Cross Guild akan bersekutu sementara. Mihawk mungkin akan berhadapan langsung dengan Domi Reversi, sebuah senjata kuno yang memanipulasi gravitasi dan waktu. Pertarungan tersebut akan menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah dunia One Piece. Pedang hitam Yoru akan bersinar menembus badai energi yang melingkupi langit Elbaf. Sementara Zoro berdiri di sisi Luffy dan para raksasa akan menyaksikan bagaimana gurunya menantang kekuatan yang bahkan tidak bisa dipahami manusia biasa. Ketika tebasan Yoru menghantam perisai energi Domi Reversi, langit akan terbelah, lautan akan berguncang,
dan seluruh Elbaf akan bergema dengan suara dentuman ilahi. Para raksasa akan bersorak menyebut nama Mihawk sebagai pendekar sejati, bukan manusia biasa. Namun, di balik kekuatan itu, Mihawk akan menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa masa depan dunia bukan lagi miliknya, melainkan milik generasi baru seperti Zoro dan Luffy. Setelah pertempuran, mungkin Mihawk tidak akan meninggalkan Elbaf dengan kemenangan, tetapi dengan kesadaran bahwa dunia akan segera berubah selamanya. Dan dalam kesunyian malam setelah perang besar itu, ia mungkin akan menatap Zoro untuk terakhir kalinya, mengucapkan kalimat pendek yang akan membekas dalam sejarah. Pedangmu akhirnya telah melampaui punyaku. Sekarang dunia adalah milikmu. Dengan kata-kata itu, peran Mihawk sebagai penjaga warisan pedang akan berakhir dan dunia akan menyaksikan lahirnya pendekar pedang baru yang akan membawa era baru bagi kebebasan lautan. Namun, nama Mihawk akan tetap hidup selamanya sebagai legenda yang berdiri di antara dua zaman, prajurit yang menatap kehancuran dan tetap tak terguncang, sang mata elang yang melihat akhir dunia dengan ketenangan abadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.